Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabi wassalim tasliman katsira, amma ba'du. Pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih kepada alumni mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan mengaji kitab Jawahirul Bukhari, Babu hadits syafaati, bab menerangkan hadis syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau telah bersabda, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamati. Orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat. Fayaquluna, maka mereka berkata, lawis tashfa'na ila rabbina, hendaklah kita meminta syafaat kepada Tuhan kita. Fayatuna Adama, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Setelah datang pada Nabi Adam alaihissalam, maka mereka berkata, fayaquluna anta abun nasi, maka mereka berkata, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biadihi, Allah telah menjadikan engkau dengan kekuasaannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah perintah sujud kepada para malaikat terhadap engkau. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau semua nama-nama. Oleh karena itu fashfa' lana, maka berilah pertolongan kepada kita. Inda rabbika, di hadapan Tuhan engkau. Hatta yurihana, sehingga kita bisa beristirahat. Mimmakanina hada, dari tempat kita ini, yaitu pada mahsyar. Ini adalah perkataan orang-orang mukmin ketika menghadap Nabi Adam alaihi salam. Jika orang-orang mukmin berkata seperti itu, maka Nabi Adam berkata, fayaqulu lastu hunakum, maka Nabi Adam berkata, lastu hunakum, saya tidak berada
di dalam derajat bisa memberikan syafaat terhadap kalian semua. Wa yadhkuru dzambahu fayastahi, dan Nabi Adam menyebut dosanya, maka Nabi Adam merasa malu. Nah, setelah itu Nabi Adam berkata kepada orang-orang mukmin, "Utu Nuhan fa innahu awwal rasulin ba'athahullahu ila ahlil ardi." Kalian semua datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka sesungguhnya beliau adalah permulaan utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli bumi. Maka orang-orang mukmin datang berbondong-bondong menuju Nabi Nuh alaihissalam. Fayatunahu, maka orang-orang mukmin datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah melakukan permohonan pada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh meminta pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang mukmin, maka Nabi Nuh berkata, "Fayaqulu lastu hunakum." Maka Nabi Nuh berkata, "Saya tidak berada di dalam derajat bisa memberikan syafaat terhadap kalian semua." Wa yadhkuru su'alahu rabbahu ma laysa lahu bi'ilmun, dan Nabi Nuh menyebut permintaan Nabi Nuh pada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada permintaan yang tidak ada bagi Nabi Nuh, dan permintaan itu pengetahuan, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran, "Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu." Ya Tuhanku, ini kata Nabi Nuh, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Salah ayun ibn Umnal Ghurqi, Nabi Nuh meminta pada Allah supaya menyelamatkan putranya dari tenggelam. Maka ini adalah permintaan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bagi Nabi Nuh, dan permintaan itu pengetahuan, karena putra Nabi Nuh tidak termasuk golongan orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahi, maka Nabi Nuh merasa malu. Fayaqulu u'tu Khalilar Rahman, maka Nabi Nuh berkata kepada orang-orang mukmin, datanglah kalian semua kepada kekasih Dat yang Maha Pengasih, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah diberi gelar Khalilar Rahman, kekasihnya Dat yang Maha Pengasih, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayatunahu, maka orang-orang mukmin datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah sampai kepada Nabi Ibrahim, fayaqulu, maka berkata Nabi Ibrahim, setelah mereka orang-orang mukmin mengajukan permohonan supaya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menolong orang-orang mukmin, maka Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang mukmin, lastu hunakum, saya
tidak berada di dalam derajat bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada kalian semua. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada orang-orang mukmin, "Uktu Musa, datanglah kalian semua kepada Nabi Musa alaihissalam, abdan kallamahullahu wa a'tahu Taurat." Beliau adalah seorang hamba yang telah diberi firman oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat. Maka orang-orang mukmin setelah Nabi Ibrahim berkata seperti itu, fayatunahu, maka orang-orang mukmin datang pada Nabi Musa alaihissalam setelah mengajukan permohonan supaya Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan syafaatnya kepada orang-orang mukmin. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata pada orang-orang mukmin, lastu hunakum, saya tidak berada di dalam derajat bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada kalian semua. Wa yadhkuru qatlan nafsi bi ghairi nafsin, dan Nabi Musa alaihissalam menyebut bahwa dia telah membunuh seseorang, dan orang yang dibunuh oleh Nabi Musa adalah bukan seorang pembunuh. Fayastahyi min rabbi, maka Nabi Musa alaihissalam menjadi malu kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala, karena telah membunuh seseorang. Orang yang dibunuh bukan seorang pembunuh. Kemudian Nabi Musa berkata pada orang-orang mukmin, "Uktu Isa, kalian semua datanglah pada Nabi Isa alaihissalam, abdallahi wa rasulahu wa kalimatullahi wa ruhahu." Beliau adalah hamba Allah, utusan Allah, dan kalimat Allah, dan ruhullah. Kemudian orang-orang mukmin datang pada Nabi Isa alaihissalam setelah memohon kepada Nabi Isa alaihissalam supaya minta syafaat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa berkata pada orang-orang mukmin, lastu hunakum, saya tidak berada di dalam derajat bisa memberikan syafaat atau pertolongan pada kalian semua. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata pada orang-orang mukmin, "Uktu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, datanglah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Beliau adalah seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah dilakukan dan dosa yang belum dilakukan. Ini adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang mukmin untuk mendatangi kekasih kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah mendapat ampunan dosa dari Allah, dosa yang telah dilakukan dan dosa yang belum dilakukan. Rasulullah SAW berkata, fayatuni, maka orang-orang mukmin datang kepadaku, kata Rasul. Fa'antoliku hatta sta'dina, maka saya pergi sehingga saya meminta izin ala Rabbi, pada Tuhanku. Fayu'danu, maka kemudian Nabi Muhammad SAW diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ra'aitu Rabbi waqa'tu sajidan, maka ketika saya melihat Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, maka ketika saya, kata Rasul, melihat Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, waqa'tu sajidan, maka saya jatuh dalam keadaan bersujud. Maka saya jatuh dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
fayatauni masyaallah, maka Allah meninggalkan aku, kata Nabi, pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yuqalu, kemudian diucapkan irfa ra'saka, kemudian diucapkan angkatlah kepalamu, hei Muhammad, wasal tu'toh, dan mintalah maka kamu akan diberi, wakul yusma, dan berkatalah maka didengar perkataanmu, wasfa, dan mintalah pertolongan, tusyafa, maka diberi pertolongan kamu, hei Muhammad. Maka fa'arfau roksi, maka saya mengangkat kepalaku, kata Rasul. Fa'ahmaduhu bitahmidin yu'allimunihi, maka saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada. Tuma asfau nuli, lalu saya memberikan pertolongan terhadap orang-orang fayuhattu lihatan, maka pertolongan syafaatku dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibatasi sesungguhnya, dan sungguh-sungguh dibatasi. Jadi tidak semua umatku, tidak semua orang mukmin bisa mendapat syafaat. Ini pertama kali Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat pada orang mukmin. Kemudian fa'udkhiluhumul jannata, maka aku, kata Nabi, memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga. Ini permohonan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menolong orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang mukmin dimasukkan surga, hanya 1/4 dari orang mukmin yang dimasukkan surga. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW belum ridho, karena baru 1/4 saja orang mukmin yang dimasukkan surga. Tsumma a'udu ilaihi fa idza ra'aitu rabbi mithlahu, maka kemudian saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya melihat Allah, melihat Tuhanku, saya kemudian jatuh dalam keadaan bersujud, dan Tuhanku meninggalkan saya pada waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diucapkan kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi, berkatalah maka perkataanmu akan didengar, mintalah pertolongan maka kamu akan diberi pertolongan. Tsumma astau, kemudian saya memberikan syafaat, fayuhattu lihatan, maka syafaatku dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya 1/4 lagi dari orang-orang mukmin yang bisa saya beri syafaat, yang bisa diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Fa'udkhilhumul jannata, mas 1/4 orang mukmin dimasukkan lagi oleh Rasulullah SAW ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Nabi belum ridho, mana Nabi belum ridho, masih kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma a'udu ats-tsalitsata, tsumma a'udu ar-rabi'ata. Rasulullah SAW masih kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada amalan yang ketiga dan amalan yang keempat. Kemudian orang mukmin yang masih separuh yang belum masuk surga dimasukkan surga oleh Rasulullah SAW. Lalu menjadi 1/4 orang-orang mukmin dimasukkan lagi oleh Rasulullah SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqulu, kemudian maka fa'aqulu ma baqiya fin nari illa man habasahul Qur'an. Maka aku berkata, kata Rasul, sudah tidak sisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Wa wajaba alaihil khulud, dan telah wajib bagi orang itu
selama-lamanya di dalam neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penyembah matahari, penyembah api, penyembah berhala, penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada mereka. Yakni Nabi mengartikan Allah Ta'ala pada firman Allah Ta'ala, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Inilah hadis syafaat dari kitab Jawahirul Bukhari. Mudah-mudahan dengan kajian hadis pada sore hari ini kita akan lebih bersemangat untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pantas dan layak mendapat syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.